Kita akan masuk ke dalam sesi ini ya, karena ada jemaat, ada murid saya juga, ada beberapa yang sudah menyaksikan video kita di YouTube, sudah mulai membanjiri email saya dengan berbagai tanggapan. Ada yang sekedar mengucap syukur, ada juga yang memberikan usulan pertanyaan, lalu ada juga yang protes dalam pengertian berbeda dengan pandangan mereka selama ini, lalu mohon penjelasan lebih lanjut ya. Jadi kita akan pakai sesi ini untuk sesi ini ya, tanya jawab. Biasanya sesi tanya jawab dalam satu pengajaran itu ada di akhir. Tapi karena materi pelajaran kita ini kemungkinan akan panjang, dan seperti saya bilang sudah ada yang masuk ke dalam email saya pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita akan coba jawab setelah 6 sesi kemarin. Coba sesi yang ke-7 ini kita menjawab pertanyaan ya. Ini sesi tanya jawab atau question and answer. Ini bagian yang pertama. Ini ya, kalau saya rangkum dari email-email yang masuk ataupun dari WA, tanggapan yang masuk dari jemaat kita, saya rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, judul seri pelajaran ini adalah pengantar kepada hermeneutik yang sehat, cara menafsirkan Alkitab yang sehat. Kapan masuk ke materi hermeneutiknya gitu, atau cara menafsirkan Alkitabnya. Jadi mereka ternyata menanti-nanti ingin segera belajar secara teknis cara menafsirkan Alkitab seperti apa. Kita akan belajar ke sana, tetapi belum nyampe ke sana ya. Nanti kita akan jawab. Lalu poin yang kedua, terkait episode keempat, tolong jelaskan dasar Alkitabiah, sikap kita mengekspos ajaran sesat termasuk pribadi pengajarnya. Tidakkah itu melanggar etika atau kesopanan? Ingat episode keempat kita menghadirkan guest appearance, tamu ya, yang kita bahas, yang kita katakan dengan saklek bahwa dia adalah nabi palsu ya. Dan sekali lagi kita tidak menyatakan itu secara sembarangan ya, tapi puji Tuhan ada yang menanyakan ini. Bahkan lebih dari satu ya yang menanyakan ini dasar Alkitabiah, kita mengekspos seseorang yang kita katakan sebagai nabi palsu. Nanti kita akan jawab. Lalu poin ketiga, rangkuman dari respon pertanyaan yang masuk, mohon dijabarkan lebih lagi perihal kaitan timbal balik melihat kemuliaan Allah dengan hidup memuliakan Allah. Juga timbal balik antara mendapat pernyataan kekudusan Allah dengan hidup kudus. Kita sudah belajar ini, rupanya masih ada yang perlu dijabarkan lebih lanjut. Kita akan coba ya jawab ini. Saya tidak akan menjawab satu persatu, kita tidak akan membahas satu persatu, tapi saya akan gabung semuanya menjadi satu kesatuan pengajaran kali ini ya. Oke. Ya, mulai dari sini. Jadi materi pelajaran kita sampai dengan sesi yang ke-6 ini ya. Yang pertama, meletakkan dasar yang benar untuk masuk ke dalam pengajaran yang sehat berdasarkan hermeneutik yang sehat. Jadi kalau ada yang bertanya, kapan nih belajar secara teknis, cara menafsirkan ayat-ayat teks dalam Alkitab? Memang kita belum nyampe ke sana. Tapi yang sudah kita pelajari selama 6 sesi, 6 bagian ke belakang adalah mempersiapkan sikap yang benar ya. Sekali lagi, ketika kita berhermeneutik, ketika kita menafsirkan teks dalam Alkitab, kondisi hati dan pikiran kita menentukan ya. Makanya dari awal, dari sesi pertama kita sudah tegaskan mulai dari sikap kita yang benar terhadap Allah. Nah, ketika sikap kita yang benar terhadap Allah, maka sikap kita terhadap firman pun akan benar. Lalu dari situ kita panjang lebar membahas tentang kekudusan Allah, keterpisahan Dia, kodratnya Allah seperti apa, lalu kodratnya kita sebagai manusia, makhluk ciptaan seperti apa. Jadi itu meletakkan dasar dulu ya. Nah, motivasi hati yang benar akan meluaskan kerja Roh Kudus dalam pengajaran kita. Jadi bukan sekedar kepintaran duniawi ya, jadi belajar Alkitab itu walaupun di sana ada unsur pengetahuan, saya selalu katakan jangan matikan pikiran kita, pakai gitu kan. Giatkan justru pikiran kita untuk menggali kebenaran firman. Pakai nalar kita gitu kan. Tetapi pada akhirnya rahasia-rahasia ilahi ini akan dibukakan ketika Roh Kudus bekerja. Jadi kuncinya itu. Nah, Roh Kudus bekerja ketika melihat
sikap hati dan pikiran kita yang memang benar ketika kita mendekat kepada Allah ya, lewat kebenaran firman. Tujuan kita benar. Saya mengejar kebenaran, saya mengejar pengetahuan, pengertian yang benar, saya mengejar pengenalan akan pribadi Tuhan. Tidak ada motivasi lain. Misalkan Paulus pernah katakan, ada orang yang belajar Alkitab tapi motivasinya mencari untung dari pemberitaan Injil, pengajaran firman ya. Atau ada orang yang pakai cara-cara licik di belakang gitu kan, memalsukan kebenaran firman. Nah, kalau motivasinya seperti itu, Roh Kudus nggak akan bekerja. Roh Kudus hanya bekerja ketika motivasi kita kudus. Jadi sampai sesi yang ke-6 kita sedang meletakkan dasar. Nah, saya tidak tahu berapa sesi ke depan Tuhan akan pakai pengajaran kita itu untuk masih dalam proses ini, meletakkan motif yang benar, yang meluruskan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk secara teknis ke dalam hermeneutiknya ya. Karena saya pun mempersiapkan ini secara global, materinya sudah siap di hard disk saya di komputer. Tapi kan apa yang akan saya sampaikan minggu depan, saya pun ini berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus harus apa dulu minggu besok sebelum masuk ke teknis cara menafsirkan teks Alkitab itu ya. Yang pertama. Lalu yang kedua, dari awal pelajaran sebenarnya kita sudah berhermeneutik dengan sehat ketika segala yang kita bahas didasarkan kepada teks Alkitab yang ditafsirkan secara kontekstual. Jadi sebenarnya dari awal pun kita sudah berhermeneutik, kita sudah mempraktekkan itu. Apa yang saya sampaikan dari mimbar itu hasil hermeneutik yang sehat. Nah, salah satu buktinya apa? Kalau khotbahnya Pak Pendeta itu begitu banyak ayat. Nah, ada respon yang masuk ke email saya seperti itu. Itu karena kita mencoba mengartikan setiap ayat yang kita ambil secara kontekstual, ya, tidak comot satu ayat lalu diartikan segendak hati. Makanya salah satu buktinya ya saya harus banyak referensi untuk menegaskan bahwa ayat yang saya ambil memang berkata demikian secara konteks, secara kaitan keseluruhan isi firman kebenaran. Itu memang tidak menyelewengnya. Kita dari awal, bahkan khotbah-khotbah kita yang lain pun itu sebenarnya hasil dari hermeneutik yang sehat. Jadi sebenarnya kalau berbicara kapan berhermeneutik yang sehatnya, kita sudah melakukan itu. Bahkan sesi sekarang ini pun kita masih akan berhermeneutik, kita akan lihat ya. Jadi nomor 2. Nah, kalau jemaat atau siapapun yang menyaksikan video pengajaran kita memperhatikan, mencermati. Ini 2 logo kiri kanan ini saya sudah sertakan di video pertama kita, materi tentang pengantar kepada hermeneutik ini. Ya, ini yang pertama. Jadi kalau di video itu di atas saya selalu tampilkan ini kalau ada kesempatan ya. Ini logo yang pertama nih berbentuk lingkaran berkata CIC, Context is crucial. Jadi konteks itu sangat penting ketika kita menafsirkan ayat dalam Alkitab. Jadi sederhananya seperti ini, kalau kita mengambil satu ayat, lihat ayat-ayat sebelumnya, lihat ayat-ayat sesudahnya, lihat perikop sebelumnya, lihat perikop sesudahnya, lihat pasal sebelumnya, lihat pasal sesudahnya, lihat kitab sebelumnya, lihat kitab sesudahnya. Secara keseluruhan tidak bertentangan dengan bagian Alkitab lain, itu kontekstual. Atau saya kalau pakai kata-kata sehari-hari saya selalu bilang kaitan. Kontekstual itu kaitan. Jadi satu ayat dalam Alkitab itu tidak berdiri sendiri. Ya. Tidak bisa kita comot, kita ambil lalu kita artikan seenaknya kita, semaunya kita. Tidak bisa ya. Nah, kita harus berusaha menampilkan, menyampaikan, mengartikan itu secara kontekstual. Jadi ini pedoman kita yang pertama. Saya tidak akan bahas terlalu panjang, nanti ada sesinya. Jadi konteks is crucial, konteks itu sangat penting. Lalu yang kedua, konsisten. Lalu saya tampilkan di sini 5 prinsip dasar menafsirkan Alkitab ya, ada literal, kontekstual, gramatikal, lalu historical dan praktikal. Nah, nanti kita akan masuk ke situ ketika kita sudah memasuki pelajaran teknis menafsirkan Alkitab. Kita akan pakai ya 5 prinsip dasar atau 5 golden rules atau 5 aturan emas cara menafsirkan teks atau ayat-ayat dalam Alkitab ya. Nah, ini harus kita terapkan secara konsisten ya kepada seluruh bagian Alkitab. Nah, tantangannya bagi seorang penafsir adalah ketika ada kepentingan. Itu tadi ya. Motivasinya udah salah.
udah menyimpang, udah bengkok. Nah, kita tidak, sebenarnya banyak ahli teologi yang tahu tentang 5 prinsip dasar menafsirkan Alkitab. Dan itu dia terapkan kepada satu bagian Alkitab. Tetapi ketika dia bertemu dengan bagian Alkitab lain yang kalau dia terapkan kelima prinsip ini secara konsisten, artinya bertentangan dengan praktek yang dia lakukan, lalu dia menyimpang. Dia tidak lagi secara konsisten menerapkan 5 prinsip dasar. Dan dalam praktek saya banyak bertemu dengan hamba-hamba Tuhan seperti itu, pendeta seperti itu. Loh, di bagian lain Alkitab katanya seperti ini harus menafsirkan Alkitab. Tapi kok di bagian ini dia tidak konsisten, dia beda prinsip yang dipegang gitu. Karena ada kepentingan di situ. Kalau saya ajarkan ini kepada jemaat, waduh, jangan-jangan merugikan keberadaan saya sebagai gembala ya. Contoh nyata, simpel. Persepuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Dan di Alkitab Perjanjian Baru di banyak tempat mengatakan kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Wah, ini diajarkan sama dia. Sunat tidak berlaku lagi katanya ya. Karena itu bagian dari hukum Taurat. Tapi ketika dia mengajarkan persepuluhan, waduh, kalau saya konsisten menerapkan prinsip ini, prinsip penafsiran yang sehat, lalu dari mana saya dapat berkat? Dari mana saya dapat rezeki, dapat uang? Lalu dia katakan, wah enggak, di perjanjian baru ada ayat-ayat yang mendukung persepuluhan gitu ya. Jadi ini ya saya kasih contoh simpel nyata bagaimana seorang yang sebenarnya paham prinsip-prinsip dasar menafsirkan Alkitab, tetapi karena kepentingan, itu tadi ya motif. Saya ingat loh, seorang hamba Tuhan senior yang pernah mengajari saya dulu, walaupun dia masih memberlakukan, masih menganut iman bahwa persepuluhan masih berlaku, ya dia salah lah di situ ya. Tapi walaupun begitu karena hatinya tulus, dia pernah mengajarkan kepada saya begini. Dan ingat ya, kalau nanti kamu jadi pendeta, jangan pernah mengkhotbahkan orang tentang persepuluhan karena dorongan kamu lagi butuh uang. Jangan. Jadi walaupun dia masih salah ya menganut ajaran persepuluhan, karena dia diajarin mungkin salah, tapi hatinya tuh tulus ya. Jadi jangan mengajarkan, jangan berkhotbah tentang persepuluhan karena kamu butuh uangnya, jangan gitu. Tapi ajarkan itu memang karena itu bagian dari ajaran dalam Alkitab gitu ya. Ini loh, dia masih menganut ajaran tentang persepuluhan salah gitu kan. Tapi hatinya tuh tulus. Jadi artinya kalau kita ada kesempatan mengajarkan Om ini yang kebetulan sudah almarhum, ada kesempatan mengajarkan Om ini doktrin yang benar bahwa persepuluhan termasuk bagian dari Taurat yang sudah tidak berlaku lagi dalam Perjanjian Baru, saya percaya dong, kondisi hati dan pikirannya yang tulus akan menerima itu. Ada orang-orang seperti itu, prakteknya masih salah, tapi karena dia belum bertemu dengan ajaran yang benar. Tapi ada orang yang bahkan tahu prinsip menafsirkan Alkitab yang benar pun, tapi karena kepentingan dalam hidupnya lalu dia bengkokkan. Beda kan ya? Jadi Tuhan melihat loh. Jadi banyak yang masih prakteknya salah, tapi kalau hatinya tulus seperti itu. Oke, itu ya. Jadi kita akan bahas lambang 2 lingkaran ini secara lebih mendalam nanti. Oke, yang ketiga ya. Jadi dari awal sebenarnya kita sudah mempraktikkan hermeneutik, bahkan setiap khotbah itu hasil dari hermeneutik yang sehat. Nah, poin ketiga, bahkan khususnya 4 sesi terakhir ketika kita belajar materi tentang kemuliaan Allah, secara khusus kita sedang berapologetik atau melakukan pembelaan iman terhadap doktrin yang paling mendasar, yaitu doktrin pemilihan atau doktrin predestinasi. Jadi dengan hermeneutik yang sehat kita sedang mencoba membela iman Kristen. Ya. Jadi kita berkenalan dengan kata apologetik, pembelaan iman Kristen. Jadi kalau orang Kristen membela imannya, tidak turun ke jalan demo, tidak bikin kegaduhan, apalagi melakukan kekerasan, tidak ya. Tetapi menyatakan kebenaran berdasarkan argumen-argumen yang Alkitabiah, gitu kan. Jadi lebih mirip proses di akademis kan, betul ya. Makanya saya selalu bilang, ini orang-orang yang pendidikannya doktor, secara akademis, duniawi diakui, intelektualnya, keakademisannya, tapi seringkali justru kalau diajak berdebat soal firman meninggalkan gitu. Pakai emosional gitu, pakai apa ya?
Ya akademis saja gitu. Karena sekali lagi iman Kristen itu adalah iman yang objektif. Ada standarnya jelas, ada patokannya jelas, yaitu Alkitab. Jadi ketidaksetujuan ya mari kita bicarakan secara pakai gitu, nalar gitu. Mari kita berperkara kalau bahasanya Paulus ya. Jadi kita sedang berapologetik, kita sedang membela satu doktrin yang maha penting, sangat penting. Bagi saya itu doktrin paling mendasar, yaitu doktrin tentang predestinasi ya. Jadi 4 sesi terakhir kan ketika kita membahas tentang kemuliaan Allah, kekudusan Allah, kita sedang menegakkan dasar bahwa doktrin predestinasi adalah Alkitabiah. Itu pilihan satu-satunya ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini doktrin election ya, pemilihan, lalu ada predestination. Di mana kita mempresentasikan dasar-dasar Alkitabiah yang begitu kuat mendukung doktrin ini sekaligus mengoreksi dan meluruskan doktrin hyper free will yang banyak dianut, dipraktikkan dan diajarkan gereja-gereja di akhir zaman ini, khususnya di bawah pengaruh kuat aliran Pantekosta karismatik. Ini istilah saya bikin sendiri, hyper free will. Nanti kalau ada yang tahu istilah lebih benarnya silahkan dikoreksi. Jadi hyper free will ya. Artinya begini, Alkitab mengajarkan free will ya, ini ada dalam Alkitab. Tetapi yang diajarkan oleh gereja-gereja akhir zaman khususnya di bawah pengaruh kuat Pantekosta karismatik itu sudah masuk ke dalam hyper free will. Artinya free will yang kebablasan ya kalau bahasa sehari-hari. Sama seperti dulu kita sempat ribut tentang ajaran hyper grace, ya pintar. Grace itu diajarkan dalam Alkitab. Tetapi yang hyper, yang kebablasan mengatakan bahwa grace harus mengatasi law, hukum-hukumnya Allah. Padahal kalau kita belajar Alkitab secara benar, yang namanya law atau hukum-hukum Allah itu bagian dari grace ya. Makanya saya selalu kalau mengajarkan ajaran yang melawan doktrin hyper grace, balik lagi lah Kejadian pasal yang pertama ya. Ketika Allah berkata seluruh ciptaannya itu sungguh amat baik, itu karena ciptaannya ada dalam kondisi taat kepada tatanan Dia, ya, hukum-hukum Dia. Jadi Allah memberikan hukum-hukum termasuk kepada manusia sebagai ciptaan yang paling mulia yang diciptakan menurut gambar rupa dan gambar dan rupa Allah ya. Jadi kalau grace tanpa law sama seperti kita membicarakan kasih tanpa kekudusan, itu bukan kasihnya Allah. Nah kalau hyper grace, jadi grace-nya ditekan-tekankan, law-nya diabaikan, maka ini masuknya anomia. Atau dalam Matius pasal yang ke-7 itu Yesus sendiri katakan apa ini? Jahat. Kasih tanda seru 3. Ini loh anomia. Berasal dari kata a dan nomos. A itu artinya anti atau tidak ada, sedangkan anomia itu dari kata nomos artinya hukum. Orang yang anti terhadap hukum-hukum Allah, anomia, anomos, jahat. Jadi kasih grace. Nah sama ini juga ya, free will, ditekankan free will sampai kebablasan. Lupa kodrat manusia adalah ciptaan. Nah kita sedang berapologetik di 4 sesi kemarin, khususnya materi tentang kemuliaan Allah, bahwa ini tidak mungkin terjadi. Free will manusia mengatasi eksistensi Allah, kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah. Itu tidak mungkin. Realitas itu tidak mungkin dilanggar. Dia sedang hidup dalam ilusi, delusional. Dia sedang hidup dalam tipuannya iblis ketika dia menganggap free will bisa mengatasi Allah. Keselamatan adalah pilihan manusia. Ya, jadi apologetik kita sedang melawan ajaran hyper free will ya. Kita sedang berapologetik. Oke.
Poin berikutnya, esensi atau inti dari ajaran predestinasi adalah memposisikan Allah selayaknya sebagai Allah yang kudus, ya, separateness, terpisah, jarak yang tidak terhingga dengan segala ciptaannya termasuk manusia, ya. Tidak terjangkau oleh pikiran kita. Ayub 36 ayat 26 katakan, ya. Di sana ya, jadi transenden. Saya ulang, esensi atau inti dari ajaran predestinasi adalah memposisikan Allah selayaknya sebagai Allah yang kudus, yang maha kuasa dan berdaulat mutlak, sovereign, sebagaimana Allah menyatakan dirinya sendiri di dalam Alkitab, sehingga satu-satunya sikap kita sebagai manusia makhluk ciptaan, khususnya kita sebagai umat tebusan darah Kristus di hadapannya adalah syakah atau proskuneo, ya. Karena sikap yang lain dari itu adalah dosa, sama seperti ini. Law itu sama grace nggak bisa terpisahkan. Tetapi kalau kita bikin ajaran sendiri, grace-nya ditinggikan, lalu law-nya diabaikan, itu jahat, dosa gitu. Pokoknya sedikit saja menyimpang dari yang Allah tetapkan, karena dia kudus kan, itu dosa ya. Oke. Ini dosa ya. Sikap kita lain dari syakah atau proskuneo, dosa. Ingat, kata dosa berasal dari kata hamartia yang artinya meleset dari sasaran. Kalau Allah sudah tetapkan free will itu lingkupnya hanya dalam realitas ciptaan, lalu kita bikin kebablasan sehingga bisa mengatasi Allah, keselamatan pilihan saya. Hamartia, meleset dari realitas, dari yang telah Allah tetapkan. Ya, hidup dalam tipuan, ilusi, hayalan. Orangnya disebut delusional, ya. Itu orang-orang Pentakosta karismatik yang mengagung-agungkan free will itu seperti itu, oke ya. Atau anomia ya, anti tatanan ilahi, ini jahat. Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-7, bukan orang yang berkata Yesus, Yesus, melakukan banyak mujizat dan sebagainya yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi orang yang menjaga jangan sampai meleset dari sasaran, ya. Tepat sasaran. Apa kata Allah? Suka-sukanya Allah. Kalau lain dari itu jahat ya. Hamartia atau anomia ya. Oke. Poin yang kedua, sementara ajaran hyper free will berangkat dari motif manusia untuk menonjolkan egonya demi bisa menjalani hidup sesuai kehendaknya sendiri, yang dengan demikian bertentangan dengan keberadaan dan kehendak Allah. Ajaran ini merupakan produk dari hermeneutik yang tidak sehat. Jadi kalau di sana ada yang mengajarkan ajaran yang salah, yang sesat, itu berangkat dari hermeneutik yang sesat, yang salah, yang tidak sehat. Istilah kita di sini hermeneutik yang sehat dan yang tidak sehat, sakit hermeneutiknya. Jadi dia menafsirkan teks dalam Alkitab karena kepentingan, karena ego. Wah, kalau saya mengakui predestinasi, tidak ada pilihan lain kecuali saya syakah proskuneo. Ya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Tapi kalau saya bisa mempromosikan free will versi saya, hyper free will ini, tujuannya itu. Karena sekali lagi esensi dosa, saya ulang berpuluh-puluh kali, esensi dosa adalah ego, ketika manusia ingin menjalani kehidupan sesuai dengan maunya sendiri. Ini ya, poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga. Ketika kita berapologetik terhadap ajaran predestinasi, membela imannya. Ini ajaran yang benar. Mau berdebat, ayo, kamu hermeneutiknya bagaimana bisa sampai kesimpulan hyper free will? Saya akan melawan dengan hermeneutik yang sehat bahwa itu tidak ada dalam Alkitab. Ada adalah predestinasi gitu ya. Ketika kita berapologetik terhadap ajaran predestinasi, kita sedang menempatkan gereja dan kekristenan pada pengertian dan posisi yang benar. Ini saya kasih gambarnya gede-gede. Gereja itu yang sejati itu seperti ini. Gereja yang diciptakan Tuhan, didirikan Tuhan itu seperti ini. Gak ada pilihan posisi lain. Mengakui realitas rohani, kekudusan Allah, sovereignty Allah, ya, kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah. Saya cuma makhluk ciptaan. Ya, kita sedang berapologetik membela doktrin predestinasi karena kita rindu gereja di akhir zaman ambil posisi seperti ini di hadapan Allah. Nah, sekarang tidak kan, realitasnya di luar. Jadi punya versi gereja, versi kekristenan sendiri-sendiri gitu kan. Bahkan membangun
tembok sekeliling yang begitu tebal, begitu tinggi, begitu kuat, sehingga dia dengan leluasanya, dengan ringannya berkata kepada orang seperti kita, pihak-pihak seperti kita yang mencoba mengkoreksi, sorry ya, ini gereja saya. Ini gereja saya. Pak Dhani urus saja gerejanya Pak Dhani. Gak usah ikut campur ajaran di gereja saya. Karena ini gereja punya saya. Saya mengoperasikannya seperti apa terserah saya. Ajaran yang diajarkan di sini apapun terserah saya. Nah, kita akan lihat bahwa prinsip seperti itu tidak sesuai dengan kebenaran firman ya. Nah, jadi gini ya. Kerinduan kita adalah bersama-sama dengan kita, gereja masih ke dalam sikap yang benar di hadapan Allah. Kalau tidak, maka kita dipanggil untuk masuk dalam pertobatan. Ya, oke, lanjut. Berikutnya. Jadi kalau tidak seperti ini, kondisi gereja di hadapan Allah, kita semua dipanggil untuk masuk ke dalam pertobatan ya. Nah, kita akan bahas sedikit karena tadi disinggung tentang apologetik. Kita akan belajar ya, ini saya tampilkan dari Oxford Languages, etimologi dari apologetik ya. Ini katanya merupakan kata dari Middle English ya, bahasa Inggris abad pertengahan yang kalau kita telusuri berasal dari kata Yunani apologia ya. Itu apologetik. Kita coba baca ini keterangannya. Dalam sistem hukum Yunani klasik, Yunani zaman dulu, penuntut menyampaikan kategoria tuduhan atau dakwaan, sementara tertuduh atau terdakwa menjawab dengan apologia, pembelaan gitu ya. Jadi apologetik ini istilah dalam pengadilan hukum di mana seseorang yang mendapat tuduhan atau dakwaan dari penuntut kategoria menjawabnya dengan apologia. Ya, apologia ini pembelaan seperti tadi ya. Ketika doktrin predestinasi diserang karena ada yang mengajarkan hyper free will, ini kan secara otomatis ketika dia mengajarkan doktrin hyper free will, dia sedang menyerang doktrin predestinasi. Makanya kebanyakan aliran Pentakosta karismatik kan tidak mengakui ajaran predestinasi ya. Mereka katakan itu sebagai ajaran yang sesat ya, padahal justru hyper free will ini yang sesat. Nah, kita sedang berapologetik. Wah, kita sedang diserang, sedang dituduh oleh mereka. Predestinasi itu ajaran sesat. Kita berapologetik, menggali firman dengan hermeneutik yang sehat, prinsip-prinsip hermeneutik yang sehat, lalu kita sampaikan kepada mereka. Itu pembelaan iman Kristen ya. Jadi tidak usah turun ke jalan demo, tapi lakukan dengan cara seperti itu. Oke. Nah, dalam Alkitab sendiri banyak ya ayat-ayat yang mengatakan bahwa berapologetik itu tugas atau kewajiban semua orang percaya. Saya sertakan ayat-ayatnya, tapi kita akan baca dua saja kali ini. 1 Petrus 3 ayat 15 mulai. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu ya. Memberi pertanggungan jawab ini yang saya kasih tanda kuning, ini dipakai kata apologia. Itu tugas semua orang percaya. Jadi bukan saja secara langsung menyerang hidup kita, tapi kalau kita melihat ada ajaran-ajaran di luar sana yang bertentangan dengan ajaran yang ada dalam Alkitab, kita wajib muncul, kita wajib hadir, kita wajib maju memberikan apologetik ya. Jadi, tapi ini harus diawali dengan, perhatikan nih, ini kalimatnya bagus banget, sangat sejalan dengan yang kita sedang pelajari. Dimulai dari apa? Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Lalu langkah lanjutnya,
siap sedialah pada segala waktu untuk berapologetik. Ya. Jadi selalu dimulai dari kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup kudus, memelihara, menjaga sikap yang benar terhadap kekudusan Allah, memposisikan dia sebagai Tuhan, tidak bisa diganggu gugat. Hanya orang-orang seperti itulah yang akan mampu berapologetik, memberikan pembelaan terhadap iman Kristen secara benar. Oke. Ayat yang kedua, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi itu berapologetik. Jadi kalau kita harus menegur, tegur. Ya. Kita harus menyatakan kesalahan, kita harus menasehati, nasehati. Tetapi itu semua dilakukan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi enggak tuduhan ngawur ya. Cuman main lempar tuduhan sesat-sesat. Tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan itu lewat pengajaran. Itu nanti kita bahas ya ke belakang. Jadi 2 saja ayat yang saya tampilkan yang berkata tentang apologetik ya. Kewajiban atau tugas setiap orang percaya untuk membela iman ketika kita mendapat serangan atau kita melihat kekristenan sedang diserang oleh ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Kita harus tampil. Makanya kita harus mau diperlengkapi dan gereja harus tahu tugasnya memperlengkapi jemaat. Jadi gereja itu harus malu kalau ada jemaat ketika melihat ketidakbenaran berkata, saya mau berpikiran positif saja. Itu gereja harusnya malu loh, gembalanya harusnya malu. Berarti gereja belum memperlengkapi jemaatnya dengan kemampuan berapologetik. Ya. Jadi lihat yang salah-salah di luar sana, yang penting Kristen, yang penting yang disembah sama-sama Kristus. Ya. Kalau tidak menguduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, ingat ya, kudus itu dipisahkan. Tidak boleh lagi ada anggapan lain kepada Tuhan selain bahwa Dia Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan berdoa, saya berdoa, Tuhan beri saya gedung yang bisa muat. Dia tidak sedang menguduskan Tuhan dalam hatinya. Karena dia memerintah Tuhan untuk versi pelayanan yang menurut dia. Ini loh kalau orang lihat akan dibilang berhasil. Ya, tapi kalau orang yang menguduskan Tuhan dalam hatinya, dia Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Kita syakah saja proskuneo. Maka apa yang menjadi kehendak-Mu, jadilah. Kalau saya harus melayani di Gubuk Rayot dengan cuma 1 jemaat, jadilah Tuhan. Itu loh. Visi manusia, gedung yang memuat. Ya, emang kehendak Tuhan seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekali lagi saya tampilkan ayat-ayat lain, silakan dibaca nanti kalau ada kesempatan untuk menegaskan bahwa berapologetik adalah tugas semua orang percaya. Ini ya. Apologia memberi pertanggungan jawab. Kalau King James Version memakai ungkapan to give answer, memberikan jawaban. Hyperplay salah. Yang benar bagaimana? Ini dia yang benar. Predestinasi. Atau versinya NASB, make a defense. Memberikan pertahanan terhadap iman yang benar. Itu apologetik ya. Jadi kita bertambah lagi kosakata kita tentang teologi Kristen yang benar. Oke, lanjut. Ini ya, jadi ini sudah kita baca, tapi saya mau tekankan lagi kalimat terakhir. Kalau gereja tidak ada dalam posisi seperti ini, maka kita dipanggil untuk masuk dalam pertobatan. Jadi kalau kita lihat gereja-gereja di sekitar kita pada prakteknya tidak ada dalam sikap syakah atau proskuneo terhadap Tuhan, cari kemuliaannya sendiri-sendiri, ya, yang dibela kepentingan mereka sendiri-sendiri, seolah-olah gereja lokal itu adalah kerajaan milik masing-masing di mana mereka menjadi raja, terserah saya mau bagaimana, termasuk ajaran yang diberitakan kepada jemaat, terserah saya, di sini adalah saya sebagai raja. Nah, kita terpanggil untuk mengajak mereka masuk ke dalam pertobatan. Berikutnya. Ya. Jadi saya kutip saja seruannya John MacArthur ya. Calling Christianity to repentance. Let the church be the church ya. Ini sudah tahu kan?
kutipan ini. Jadi kalau berbeda dengan gereja yang dinyatakan dalam Alkitab, itu adalah gereja, itu bukan gereja Tuhan. Dan kalau itu bukan gereja Tuhan, apalagi ketika kita panggil masuk ke dalam pertobatan, dia malah netreg ya, menegarkan hati, bahkan berani menolak kebenaran. Ya. Jadi let the church be the church. Jadi ini loh, Matius pasal 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, di mana alam maut tidak bisa menguasainya. Jadi kalau gerejanya maaf gerejanya lain, tidak sesuai dengan tatanan ilahi dalam Alkitab ini, itu bukan gerejanya Yesus. Itu bukan gereja yang didirikan dan dibangun oleh Yesus. Dan gereja itu pasti tidak tahan terhadap kuasa maut. Hanya gereja yang Yesus dirikan, yang sesuai dengan tatanan ilahi dalam Alkitab, yang mempunyai posisi begitu dahsyat, begitu kuat, begitu powerful, berkuasa, sehingga Yesus katakan alam maut tidak bisa menguasainya. Yang lain dari itu ada dalam kuasa alam maut ya. Itu kan memanggil sebenarnya masuk ke dalam pertobatan ya. Kasih Allah itu tidak kurang ya untuk menerima gereja-gereja yang salah pada praktek ini. Kembali kepadanya, yang asal mau bertobat. Oke, lanjut. Nah, jadi kita lanjutkan ya, kita sedang berapologetik nih terhadap doktrin predestinasi untuk melawan doktrin hyper free will. Jadi sementara kita meletakkan dasar yang benar, sikap hati, sikap pikiran kita terhadap Allah yang benar, sebelum kita masuk dalam pelajaran teknis hermeneutik yang sehat, kita sedang melakukan apologetik bahwa predestinasi adalah satu-satunya ajaran yang benar. Lain dari itu, termasuk hyper free will ini, itu ajaran yang salah. Nah, kita sudah bahas ayat-ayat ini. Saya akan bacakan saja secara selintas ya. Dimulai dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah, pada mulanya hanya ada Allah. Kita belum ada. Kita ada karena Allah ciptakan. Maka itu menempatkan Allah pada kondisi kudus ya, sebagaimana Yesaya 6 ayat 3 katakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi ketika alam semesta termasuk manusia di dalamnya diciptakan, itu adalah pernyataan kemuliaan Allah yang memancar dari kekudusannya. Tidak mungkin tiba-tiba ciptaannya mengatasi Allah ya. Lalu kita sudah baca juga Yesaya 48 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan rangkumannya saja ya. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, dia akan melaksanakannya sendiri tanpa bantuan siapapun atau apapun. Karena siapapun atau apapun di luar dirinya adalah ciptaannya, ya, itu Allah yang kudus. Jadi kalau Allah sudah menetapkan yang namanya karya keselamatan Kristus, dia akan lakukan sepenuhnya oleh dirinya sendiri. Demi diriku sendiri, oleh diriku sendiri. Dari awal sampai akhir aku akan menyelesaikan oleh aku sendiri. Supaya kemuliaan dari hasil pekerjaan Yesus itu tidak ada yang lari ke pihak lain. Karena masakan namaku akan dinajiskan ketika ada manusia berkata, keselamatan adalah pilihan saya. Allah boleh menawarkan, tapi kalau saya tidak memilih, saya tidak akan selamat. Ya? Jadi apa yang Allah tetapkan di awal seolah-olah akan gagal ketika manusia menolak. Itu tidak mungkin terjadi ya. Ya. Itu Yesaya 48 ayat 9 sampai 11. Lalu Yesaya 46 ayat 9 sampai 13 ini pun sudah kita bahas, saya bacakan lagi ya. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Tidak ada yang bisa mengatasi Allah ya. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Jadi bagi manusia banyak hal yang belum terjadi. Tetapi kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman dahulu dalam kekekalan, itu pasti jadi ya.
Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Jadi apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah firmankan itu, Allah sendiri akan menggenapinya sampai tuntas tanpa bantuan pihak apapun, pihak siapapun di luar Dia, yaitu Allah kita, Allah yang kudus. Nah, sebagai tambahan dari ayat-ayat tersebut yang sudah kita bahas, saya tambahkan lagi beberapa ayat yang semuanya saya ambil dari kitab Yesaya ya. Coba, Yesaya 40 ayat 13 dan 14. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Tidak ada ya. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Atau siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Tidak ada. Apalagi manusia yang adalah makhluk ciptaan. Jadi, aku sudah menetapkan kamu selamat. Tapi terserah keputusan kamu ya. Saya menunggu keputusanmu untuk memilih saya. Ya. Berikutnya, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jangan menilai Tuhan dengan pemikirannya sendiri. Jangan menilai Tuhan itu adil, benar, baik oleh penilaian kita sendiri. Tuhan katakan pikiranku dan pikiranmu jaraknya bagaikan langit dan bumi. Artinya tidak terhingga. Pikiran kamu tidak bisa menjangkau apa yang ada dalam pikiranku. Ini loh jalannya kamu. Hyper free will. Kamu pikir itu benar. Inilah jalanku. Predestinasi, election. Ya. Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah menentukan akhir dari segala sesuatu. Kalau enggak kitab Wahyu ngapain ditulis? Itulah akhir dari segala sesuatu sesuai ketetapannya Allah di awal. Dan Allah akan melakukannya seorang diri. Demi aku sendiri, masakan ku bagi kemuliaanku kepada yang lain. Itu ya. Satu lagi, Yesaya 40 ayat 25 sampai 28. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir. Ketika Allah bilang hadir, semua hadir. Ketika Allah bilang jadi, semua jadi ya. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Belum pernah ya kamu dengar Allah seperti ini. Sehingga kamu muncul dengan ide kamu sendiri tentang ajaran hyper free will. Free will yang kebablasan. Kamu belum pernah mendengar Allah Yahweh. Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Walaupun kamu sudah banyak belajar tentang Alkitab sampai meraih gelar doktor. Tapi kamu belum mendengar tentang dia. Belum melihat tentang dia. Ayub yang dikatakan Allah di pasal pertama sebagai orang yang saleh, hidup takut akan Allah, harus Allah bikin mengalami ujian yang demikian luar biasa berat, supaya pada akhirnya Ayub mengakui, dulu saya mendengar Allah dari orang lain, sekarang saya melihat sendiri. Ini loh, para doktor teologi yang mengaku secara akademis, saya sudah mendapat pengakuan. S3 loh, berapa ratus juta sudah dihabiskan uang untuk mencapai itu. Berapa lama waktu yang saya habiskan untuk mencapai gelar itu. Ayub saja yang Tuhan bilang saleh, hidup takut akan Tuhan. Kalau Allah pengen dia melihat langsung Allah, bukan dengar dari orang lain, dia bikin
mengalami ujian seberat ini. Para teologi-teologi dengan hyper free will ya. Jadi ini saya tambahkan lagi 3 ayat dari Yesaya. Nah, kenapa saya ambil semua ayat dari Yesaya? Sekali lagi karena Yesaya secara keseluruhan kitab Yesaya tema sentralnya adalah tentang kekudusan Allah ya. Makanya pelayanan Yesaya dimulai dari dia melihat pancaran kemuliaan dari kekudusan Allah. Sehingga setelah melihat pancaran kemuliaan dari kekudusan Allah, lalu Yesaya berkata, "Celakalah aku orang yang najis bibir, hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, tapi aku telah melihat Allah." Lalu datang malaikat menyentuhkan bara api ke mulutnya sehingga dia dikuduskan. Lalu ketika itu Allah berkata, "Siapa yang hendak aku utus kepada bangsa ini?" Setelah melihat kemuliaan Allah yang terpancar dari kekudusannya, langsung Yesaya tanpa ragu-ragu berkata apa? "Utuslah aku Tuhan." Jadi kitab Yesaya memiliki tema sentral tentang kekudusan Allah dan respon yang seharusnya kita berikan terhadap kekudusan Allah. Jadi ini apologetik kita terhadap hyper free will. Nah, dari ayat-ayat yang saya beritahukan dari Yesaya saja, itu semuanya bertentangan dengan ini. Ketika kehendak bebas manusia bisa mengatasi Allah. Ya. Allah yang ketika bersabda pasti dia lakukan. Dan dia lakukan demi diriku sendiri. Hanya aku sendiri. Karena tidak mungkin aku berbagi kemuliaan dengan yang lain. Kalau itu terjadi, namaku sedang dinajiskan. Apalagi kalau kita nanti ke depan tambah lagi dengan ayat-ayat yang lainnya, termasuk di perjanjian baru. Ini apologetik kita kuat banget. Mematahkan, mengoreksi, melawan ajaran hyper free will. Ya, jadi jemaat atau siapapun yang mengikuti pelajaran kita jangan kecil hati ya. Kita sudah berhermeneutik sejak awal. Bahkan kita berapologetik. Ini Allah yang kudus ya. Saya suka memakai kata bahasa Inggris sovereign ini karena dia memiliki banyak makna yang semua masuk ketika kita berkata bahwa Allah itu kudus. Ini loh definisinya, semua masuk. Nah, saya suka memakai ungkapan ini untuk mengganti sovereign ini ya, maha kuasa dan berdaulat mutlak. Tapi sebenarnya maha kuasa dan berdaulat mutlak baru sebagian yang menggambarkan tentang kata sovereign atau sovereignty ini ya. Ini di bawah. Jadi kalau kita berbicara Allah itu sovereign, kita berbicara tentang the sovereignty of God ini. Kemutlakan Allah, berkuasa penuh, merdeka, tak terbatas, istimewa, khusus, penguasa tertinggi ya, ini kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi semua yang cuman Allah yang punya itu keluar. Dan kombinasi keseluruhan pengertian ini cuman bisa dimiliki oleh satu pribadi, yaitu Allah ya. Ini sovereign. Atau kudus, ini kesetaraan sovereign ini dengan kudus, kekal dan transenden. Di hadapan Allah seperti itu, kita umatnya hanya memiliki satu pilihan sikap, yaitu syakah atau proskuneo. Berikutnya. Nah, lalu dari berbagai pengertian tentang Allah, termasuk 6 ya ayat dari kitab Yesaya yang tadi kita ambil. Boleh jemaat kalau ada kesempatan baca keseluruhan kitab Yesaya, akan mendapat gambaran yang semakin jelas tentang kekudusan Allah dan bagaimana kekudusan Allah ini berhadapan dengan bangsa Israel yang sangat tidak kudus ya. Kita memposisikan diri di sana. Nih ya. Lalu kita berkenalan dengan satu istilah yang ditujukan kepada Allah, yaitu the aseity of God. Kalau saya pakai pengertian saya sendiri secara pribadi, Allah itu Allah. Ya. Allah tidak mungkin menyangkal dirinya yang adalah Allah. Allah tidak mungkin tidak menjadi Allah. Allah tidak mungkin sekian persekian detik berhenti menjadi Allah, itu tidak mungkin. Dia akan tetap Allah, dia akan selalu menjadi Allah, dia akan sampai kapanpun di masa depan dalam kekekalan dia tetap Allah. Itu God is God ya. The aseity of God. Nah, ini sebenarnya pengertiannya selaras dengan nama yang Allah berikan kepada Musa untuk diperkenalkan kepada bangsa Israel ya. Ingat ketika Musa diutus kepada bangsa Israel,
Musa berkata seperti ini. Lalu kalau mereka bertanya tentang nama Allah, gimana saya harus jawab? Lalu Allah bilang apa? Aku adalah aku, ya. YHWH, ya. Jadi God is God, ya. Dulu, sekarang, sampai selamanya aku Allah. Itu menyatakan kekekalan Allah, ya, kekudusan, transendennya Allah, luar biasa, ya. Jadi poin pertama, Allah sama sekali tidak bergantung kepada ini, ya, pengertian aseity. Allah sama sekali tidak bergantung kepada apa atau siapapun di luar dirinya. Artinya kehendaknya mutlak, ya. Dia memiliki segala sumber daya, kemampuan, kuasa di dalam dirinya untuk keberadaannya dan semua yang dia lakukan. Hanya demi diriku sendiri tadi, ya, ayat di dalam kitab Yesaya. Jadi Allah sama sekali tidak bergantung kepada apapun dan siapapun di luar dirinya, karena apapun dan siapapun di luar dirinya adalah ciptaannya, ya. Jadi sebelum Allah menciptakan itu, Allah sudah happy. 3 pribadi ini, ya, sudah bahagia, sudah mulia, sudah kudus, tidak kurang satu apapun. Maka ketika dia menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, masa tiba-tiba keberadaannya kemudian bergantung kepada manusia, itu tidak mungkin. Ini aseity of God, ya. Poin kedua, semua yang lahir di luar dirinya adalah ciptaannya yang sepenuhnya bergantung kepadanya. Allah saja satu-satunya di mana semua hal lain mendapat sumber, keberadaan, dan keberlanjutannya. Jadi manusia harus berani menyadari dan menempatkan diri dalam posisi ini. Bukan malah pengen mengatasi Allah, ya. Justru asal muasal keberadaan saya dari Allah. Kalaupun sekarang saya masih ada sebagaimana saya ada, karena Allah. Bahkan akhir saya pun nanti Allah yang menetapkan, itu, ya. Satu-satunya sikap aseity of God. Kita pernah belajar di tempat ini, saya mengulang saja, ya. Lanjut, nih. Ketika kita memuliakan Allah, bukan berarti karena itu Allah menjadi mulia. Adalah realitas bahwa Allah itu maha mulia dan kemuliaan itu hanya milik Allah. Ketika kita meninggikan Allah, bukan berarti karena itu Allah menjadi tinggi. Adalah realitas bahwa Allah itu maha tinggi. Ketika kita memuji Allah, bukan berarti karena itu Allah menjadi terpuji. Adalah realitas bahwa segala kepujian hanya bagi Allah, karena hanya Allah yang layak menerimanya. Ketika kita menyembah Allah, bukan berarti karena itu ia menjadi sesembahan. Adalah realitas bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang benar, satu-satunya dan tidak ada yang lain, sehingga hanya Dia yang layak untuk disembah. Kalau ada sesembahan lain, itu artinya idolatri, berhala, ya. Nah, jadi realitas bahwa Allah mulia, bahwa Allah terpuji, bahwa Allah tinggi, bahwa Allah harus disembah, itu realitas satu-satunya hanya Dia. Berani kita membagi itu dengan yang lain, hamartia, dosa, anomia, ya, tidak ikut tatanan ilahi, jahat. Oke. Nah, kita akan belajar tentang ini dari pernyataan Yohanes Pembaptis. Kita ulang lagi, Yohanes 3 ayat 30. Yohanes Pembaptis berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Perhatikan, pakai, ya, nalar kita, jangan dimatikan. Kalau ada kata makin itu kan proses, betul, ya. Sesuatu makin besar itu berarti sedang berproses. Tumbuh dari yang tadinya kecil menjadi besar. Setuju, ya? Kalau ada kata makin itu ada pertumbuhan, itu ada peningkatan. Nah, Yohanes Pembaptis berkata, iya, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, bagi saya terjemahan ini kurang tepat. Atau kalau jemaat Indonesia membaca ini, lalu kita tidak jelaskan, kemungkinan dia salah tangkap, salah pengertian. Kalau bagian yang kedua, aku, Yohanes Pembaptis, manusia, harus makin kecil, ya kita aminkan. Kita semua kan dalam proses pengudusan, kan? Maksudnya kesadaran kita untuk semakin tunduk, syakah proskenia di hadapan Allah bertumbuh. Jadi ada dalam proses. Tapi bagian yang pertama, Yesus harus makin besar, ini loh yang menurut saya kalau tidak dijelaskan akan ditangkap lain, dan itu salah. Karena kalau kita berkata Yesus harus makin besar, berarti Yesus sedang berproses. Betul, ya?
Dari yang tadinya kecil lalu membesar, membesar, membesar jadi besar. Nah, kita kan sudah belajar realitas tidak seperti itu. Karena Yesus dari awal, dari masa lalu dalam kekekalan sebelum dia menciptakan apapun sudah besar, bahkan maha besar ya. Oke. Jadi begitu ya. Jadi kata makin di sini kan menunjukkan ada proses. Tetapi bagi manusia jelas itu proses ya. Kita merendahkan diri di hadapan Allah itu, kesadaran itu kan kita bangun. Itulah proses pengudusan kan. Dengan belajar firman, kita semakin menyadari posisi sebenarnya kita di hadapan Allah, lalu kita dimampukan untuk merendahkan diri. Itu proses. Tetapi bagi Yesus, bagi Allah, ketika dikatakan dia harus makin besar, itu bukan berarti Yesusnya yang dari kecil lalu bertumbuh jadi besar. Tetapi kesadaran tentang kebesaran Yesus di dalam diri kita yang harus makin besar. Nangkep ya? Bukan Yesusnya, karena Yesus dari awal kan Allah sudah besar, bahkan maha besar. Makanya saya lebih suka terjemahan yang dituliskan oleh Alkitab bahasa Inggris versi ANT ya. Berkata seperti ini. That is necessary to increase me is to be decreased. Kalau saya terjemahkan secara bebas seperti ini. Apa yang perlu untuk membuat saya bertambah adalah ketika saya berkurang. Makanya bertambah di sini sayanya juga gitu yang berproses. Bertambah dalam hal apa? Menyadari kemahabesaran Allah. Mengakui kemahabesaran Allah. Itu yang dimaksud Yesus harus semakin besar itu. Jadi dalam kehidupan saya, dalam hati dan pikiran saya, Allah Yesus yang dari semula sudah maha besar itu harus mengambil tempat yang semakin besar, semakin besar. Kesadaran saya harus dibentuk, terbuka mata rohani saya terhadap kemahabesaran Allah makin meningkat. Itulah kedewasaan rohani. Ya. Jadi that is necessary to increase me supaya saya semakin dewasa secara iman, semakin perkasa kuat ketika menghadapi dunia dan iblis yang mencoba menipu-nipu saya. Caranya adalah di hadapan Allah saya harus decrease, semakin kurang, semakin rendah. Satu-satunya cara supaya saya increase keberadaan Allah dalam hidup saya, perkasa melawan dunia ya. Satu-satunya cara saya harus merendahkan di hadapan Allah. Begitu ya, ini penjelasannya. Yohanes tidak sedang membesarkan Allah supaya Allah menjadi besar, karena Allah dari awal sudah maha besar. Tetapi ia sedang mengakui realitas kebesaran Allah. Yohanes sadar ketika itu dilakukannya, ia sedang memproses diri lewat pengenalan akan Allah, supaya ia hidup dalam penyembahan, supaya dia hidup dalam merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Nah itu kan selaras. Semakin kita mengakui kemahabesaran Allah, semakin kita merendahkan diri. Saya selalu katakan kan, tekankan berulang-ulang, ini proses yang selaras, berbarengan. Ketika kita mengakui, karena belajar Alkitab, dibukakan lagi kebenaran, yang membuka mata rohani kita akan kebesaran Allah, respon kita adalah semakin merendahkan diri. Itu terjadi berbarengan. Kita semakin rendah, dia semakin tinggi. Kita semakin rendah, dia semakin tinggi. Nah sekarang kalau yang terjadi kebalikannya, kita meninggikan diri, kita sedang merendahkan Allah, menyangkal kemahabesaran Allah. Nangkep ya? Nah dari situ saja kita sudah merefute, menolak mentah-mentah doktrin hyper free will. Karena ini meninggikan posisi manusia di hadapan Allah. Seolah-olah manusia punya daya tawar di hadapan Allah. Nah, pada saat yang sama ketika manusia meninggikan diri, dia sedang merendahkan Allah, melanggar kekudusannya. Itu adalah hamartia, dosa. Itu adalah anomia, jahat di mata Allah. Jadi jahat itu bukan merampok, membunuh, memperkosa, selingkuh, bukan cuma itu. Ya, ketika kita tidak mengakui kemahabesaran Allah, kita jahat. Oke, lanjut.